Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil wa alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis sama'i wa samin alim. Sadaqallahu nazim. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita masuki sesi yang kedua, yaitu sesi pembahasan. Dalam pembahasan ini ada nanti dari sisi gramatikalnya dan juga dari kontennya. Untuk itu saya persilahkan Ustadz Rizal untuk nanti membagi atau membahasnya. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko dan semua teman-teman yang ada di Semalasani. Waalaikumsalam. Pagi ini siapa yang mendampingi Ustadz? Ibu Reni NA. Alhamdulillah. Bu Reni. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Joko. Bu Reni ini sangat semangat. Semangat. Bu Reni ini peserta pagi ya Ustadz ya? Oh, pagi, siang, sore, malam Pak. Ada batasnya. Luar biasa. Tidak menentu. Ya. Baik Ustadz Rizal. Tafadhol, saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Allah telah banyak melimpahkan kepada kita nikmat, terutama nikmat Islam, dan sampai saat ini kita masih utuh memegangnya, kita setia sampai akhir hayat kita diberikan Allah nikmat iman, sehingga gampang kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Kita diberikan nikmat sehat badan, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa, dan kita diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita punya kesempatan untuk bertaubat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah nanti suatu saat ya dan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Apapun nikmat yang datang dari Allah, apapun yang terjadi pada diri kita selalu bersyukur pada Allah. Apapun kita tanggalkan pola pikir kita yang pendek. Mungkin menurut kita ini nggak baik, tapi bagi Allah baik. Maka kita selalu bersyukur apapun yang terjadi. Mau sakit, mau senang, mau miskin, mau kaya, mau ada duit, mau tidak, apapun tetap kita bersyukur pada Allah. Kenapa? Itu adalah pemberian dari Allah kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Beliau adalah diberikan oleh Allah wahyu dan beliau telah menyampaikan kepada kita semuanya, dan beliau telah memerankan bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang anggota keluarga, anggota masyarakat, bagaimana sebagai seorang guru, bagaimana sebagai seorang pedagang, dan bagaimana sebagai seorang pemimpin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita bahas surat 241 dan 42. Saya didampingi oleh Bu Reni. Sudah siap Bu Reni? Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Ya. 2 ayat apa 2 ayat ini? Borong aja 2 ayat ya. Ya boleh. Nah, coba. Silakan Bu Reni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallah. Bapak Ibu semua, saya akan mencoba pertama kali untuk memenggalnya, ya, bukan memenggal lehernya, memenggal ayat. Bismillah. Wa itu huruf, li huruf, atau begini, wa 1, 2 li, 3 mutallaqati, 4 al-mutallaqati, yang keempat adalah mata'un, yang kelima bi, yang keenam al-ma'ruf, yang ketujuh haqqon, yang kedelapan ala, yang kesembilan al-muttaqin. Kemudian saya coba diuraikan. Wa adalah huruf yang artinya dan. Li juga huruf jer yang artinya bagi. Al-mutallaqati itu kata benda, cirinya adalah alif lam. Mata'un juga kata benda, cirinya ada tanwin. Bi huruf jer yang artinya dengan. Kemudian al-ma'rufi itu adalah kata benda yang cirinya alif lam. Haqqon itu juga kata benda yang cirinya tanwin. Ala itu juga huruf jer yang artinya atas. Al-muttaqina itu adalah kata benda yang cirinya juga alif lam. Demikian barangkali, atau harus diuraikan lagi? Belum. Terjemahnya Artinya belum. Terjemahannya. Oh iya. Bentuk arti. Ya. Wa itu dan, kemudian li itu bagi, mutallaqati akar katanya, cirinya tadi sudah ya, ada alif lam, ada mu, kemudian akar katanya adalah tolako, kemudian berubah jadi tolako, akar katanya tolako, ininya kemudian jadi tolako, polanya artinya itu bercerai perempuan dari suami, atau ada di halaman 239. Kemudian mata'un, ini adalah kata benda, cirinya ada tanwin, akar katanya mata'a, kemudian menjadi mata, polanya fa'ala, artinya membawa pergi suatu atau benda yang dipergunakan selain emas perak, atau disebut juga atau diterjemah sebagai mut'ah atau hadiah, ya. Ini ada di halaman 409. Kemudian bi itu huruf jer, artinya dengan. Al-ma'rufi itu kata benda, cirinya ada al, di depannya ada ma, akar katanya arofa, polanya fa'ala, artinya mengetahui atau mengenal sesuatu. Ma'ruf itu yang dikenal atau yang masyhur, ya. Kemudian hakon, ini adalah kata benda, cirinya ada tanwin, akar katanya hakko, ya, polanya fa'ala, artinya itu wajib atau tetap dan wajib, ada di halaman 106. Kemudian ala itu huruf bermakna artinya atas atau dalam. Kemudian al-muttaqina, ini kata benda, cirinya al, akar katanya wakoya, ini adalah ada huruf sianya, ya, ada wa dan iya, artinya memelihara. Ini at-taqwa itu takwa. Pola dari wakoya itu al-muttaqina itu polanya adalah ifta'ala. Kalau mufta'ilun, ya, ada di halaman 24 buku materi Pak Ustadz atau metode Al-Hasani.
yang artinya al-muttaqin itu adalah yang takut kepada Allah. Salah, Bu. Ya, Salah. Mu tanda orang. al-muttaqi itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah maksudnya. Ya. Ya. Jadi kalau saya artikan secara keseluruhan, dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah atau diberi benda ya atau hadiah menurut cara yang baik sebagai suatu yang tetap atau dan wajib atau sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Mantap. Bagus ya. Tinggal Dilanjut dikit dulu kan aja. Ustaz ya. Dilanjutkan dulu ke 242-nya sekalian. Ini siap 242? Ya, siap. Lanjut. Ya, Pak Ustaz. Lanjut dulu. Ya. Saya langsung urai. Jadi K itu nomor 1, zalika dipenggal maksud saya, bukan urai, dipenggal. K nomor 1, zalika 2, yubayyinu 3, Allahu 4, la 5, kum 6, ayati 7, hi 8, la'alla 9, kum 10, ta'kilun itu 11. Kalau saya urai, K itu adalah huruf yang artinya seperti atau sebagaimana. Zalika itu kata tunjuk, artinya yang demikian itu. Yubayinu itu adalah bentuknya KKSAD, pelakunya huwa, akar katanya adalah bana atau dari bayyana menjadi bana. Ini huruf sia juga. Polanya adalah fa'ala, artinya di dalam kamus itu halaman 75 itu dia menerangkan. Kemudian la huruf bermakna artinya bagi. Allah. Tinggal. Oh ya, Allah. Allahu adalah kata ganti orang atau Allah. Kemudian la ya. Tidak boleh sebut Allah ganti orang. Allah ya Allah. Allah aja ya. Ya. Allah. Kemudian la itu huruf bermakna artinya bagi atau untuk. Kum kata ganti orang artinya kalian. Ayati itu kata benda majemuk. Ayatihi kata benda majemuk dari ayatun dan hi. Kemudian la'alla artinya artinya ayatihi adalah tanda-tandanya. Ya, di situ adalah Allah. Kemudian la'alla huruf bermakna artinya mudah-mudahan atau agar. Bisa dilihat di halaman 397. Kum adalah kata ganti dari antum, artinya kalian. Kemudian ta'kiluna bentuknya adalah KKSAD, pelakunya antum, akar katanya aqola, polanya fa'ala, artinya mengerti atau memahami. Bisa dilihat halaman 275. Ta'kiluna, kalian memahami. Maka arti keseluruhan seperti itulah dia, Allah, menerangkan kepada kalian tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah. Mudah-mudahan kalian mengerti atau memahami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah 60 orang jumlahnya, hadir luar biasa nih. Alhamdulillah. Ini karena Bu Reni yang menampilkan, yang membuat acara, jadi penuh orang 60 orang. Penuh sesak. Alhamdulillah Pak Ustaz. Bisa aja Pak Ustaz. Ya, ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutalaqqati. Nah, wa tadi huruf dan bagi al mutalaqqati itu kata benda pelaku pasif. Ya. Di mana pasifnya di la itu. Kalau mutalikun, nah itu aktif. Tapi kalau mutala, la itu yang membuat dia pasif. Jadi kalau talaka menceraikan, kalau mutala tadi itu diceraikan. Jadi bagi orang yang diceraikan, jadi bagi perempuan-perempuan yang diceraikan ya, la-nya itu yang membuat dia pasif ya. Dan bagi orang yang diceraikan, mata'un itu bersenang-senang gitu ya. Bisa jadi perabot rumah tangga, mungkin dengan perabot rumah tangga
ibu-ibu senang-senang ya, ada lemari besi, ya, lemari esnya, ada kursi sofanya, itu mata'un itu bisa dikatakan kakak rumah tangga atau bersenang-senang ya. Yang bersenang di sini penghibur ya. Di bagi orang yang diceraikan ada penghiburnya, mata'un, penghiburnya atau yang diberikan hadiah lah ya. Nah, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ma'ruf itu kata benda pelaku pasif ya. Kata-katanya arafa. Jadi ma'ruf maf'ul. Jadi yang baik, yang dibaiki. Jadi memperbaiki apa tadi mungkin diceraikan itu sedih dia ya. Atau di sini yang dikatakan yang patut. Jadi mata untuk pria apa tadi hiburan tadi yang diberikan yang menghibur dia dan yang pantas. Pantas itu artinya kalau suaminya gajinya gede ya gede juga, kalau biasa juga ya, sepantasnya lah, yang patut ya. Jadi walil mutalaqqati mata'un bil ma'ruf. Bagi orang-orang yang diceraikan, ibu-ibu yang diceraikan, istri-istri diceraikan, mendapat hadiah lah dari suami yang menceraikannya secara patut. Nah, kemudian hakon alal muttaqin, itulah kewajiban alal muttaqin, kewajiban bagi orang yang bertakwa. Muttaqin itu kata benda pelaku aktif. Akar katanya apa? Waqaya pola ifta'ala ya. Jadi mestinya ittaqa, jadi kena melebur. Jadi tata sedikit itu adalah waw yang melebur ke Halo, Assalamualaikum. ya muttaqin ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kazalika, demikianlah. Jadi diberikanlah haknya kepada istri tadi ya. Kazalika, demikianlah itu. Yubayyin tadi sudah benar ya. Dia menerangkan, siapa yang menerangkan? Allah. Allah menerangkan lakum pada kalian ayati, tanda-tanda kebesarannya. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang suami yang menceraikan istri juga diatur oleh Allah. Allah mengatur semuanya ya. Agama mana yang sempat bercerai juga diatur. Jadi bukan hanya kawin yang diatur, bercerai pun diatur, berpisah pun diatur. Semuanya cara baik. Dari kemarin kita bahas bagaimana bercerai ini kan tidak boleh ada yang menjelek-jelekan. Selalu diujungkan bil ma'ruf, bil ma'ruf, bil ma'ruf. Kebanyakan orang kan kalau bercerai kan jelek-jelekin ya. Apa itu istri saya begini begitu begini begitu. Sehingga dia melegalisir atau membenarkan perceraian itu. Padahal enggak, pas bercerai ngomong yang baik-baik. Agar apa? Agar istri yang ditinggalkan atau suami yang pergi dapat jodoh baru lagi. Supaya yang baik-baik ya. Jadi bil ma'ruf itu yang baik. Dari kemarin itu bil ma'ruf semua tuh. Nggak ada yang jelek-jelek semua. Jadi kalau kita, apalagi kalau kita bersama ya tentu harus yang baik. Tidak boleh membicarakan kejelekan istri kepada orang lain. Tidak boleh menjelekkan suami juga kepada orang lain. Bercerai aja nggak boleh, apalagi masih bersatu. Ya. Karena ibu-ibu saking asik ngomong sama tetangga, sama tukang sayur, dia obrolin suaminya. Ada juga itu kan, jajan yang kurang dikasih lah, apalah, itulah. Kemudian, kadzalika yubayyinullahu. Nah, demikianlah Allah menerangkan kepada kita semuanya, pada kalian ayatihi, tanda-tanda kebesarannya. Agar apa? La'allakum, agar kalian semuanya ta'qilun, berpikir. Bukan mengerti, dan mengerti akala akal. Akala itu akal, jadi kalian berakal, pikir, mikir. Memahami. Agar kalian mikir. Sampai segitu jauh Allah ngatur kita. Jadi istilahnya itu kalau bahasa Padang itu tinggal basuhan saya makan. Nah, udah disuapin itu. Jadi diatur semua kehidupan kita. Kita mulai dari tidur, bangun lagi, bekerja, berumah tangga, punya anak, semua diatur. Sampai bercerai pun diatur. Walaupun bercerai ini, saya pernah dapat sebuah hadis, gitu. Perbuatan bercerai itu memang nggak dilarang, tapi membuat aras bergoncang. Ya, saya melihat ada beberapa peristiwa yang membuat aras bergoncang. Satu adalah perceraian ini, yang kedua tangisan anak yatim. Jadi kita mau dekat ini acara Muharram. Kata orang adanya yatim, sebenarnya bukan 1 bulan aja. Setiap bulan kita memberikan di PAP, kita sudah memberikan bantuan karena yatim. Nah, jadi pertama yang membuat goncangnya aras adalah perceraian. Memang boleh, tapi membuat aras bergoncang. Artinya apa? Nggak suka Allah itu. Yang kedua, anak yatim menangis. Itu yang membuat aras bergoncang. Ya. Jadi kita jaga, jangan sampai aras bergoncang. Itu aras bergoncang itu hanya bahasa metafor. Artinya Allah nggak reda seperti itu. Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang masih punya pasangan sekarang jaga baik-baik ya. Jangan sampai terjadi pula perceraian, jaga baik-baik semuanya. Apa kewajiban kita sebagai seorang suami, apa kewajiban sebagai seorang istri,
penuhi itu. Jangan saling menuntut, tapi saling memberi. Saya pernah menemukan seorang di Semarang dulu ya, suami istri, dia mau berdamai, sering bertengkar mau berdamai. Pembukaan kata begini, si suami pengen damai sama istri, pengen apa, pengen baik-baik. Dia ngomong, mah, ayo mah duduk bersama-sama, kita diskusi. Siapa sih yang salah di antara kita? Nah, gitu kan, karena bertengkar terus, istri langsung jawab, udah jelas bapak yang salah, ngapain lagi diskusi gitu. Kan sudah jelas bapak yang salah. Itu caranya kenapa? Pengen menampakkan yang lain salah. Bagusnya kan, maafin saya yang salah. Nah, istri bilang gitu, Pak, maafin saya yang salah. Jadi mengakui kesalahan masing-masing lebih bagus daripada menunjuk orang lain salah. Nah, itu mungkin yang perlu kita cermati ya. Jadi ini bagaimana keluarga diatur oleh Al-Quran. Bagaimana seorang suami, seorang istri, bercerai pun Allah atur dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita masih bersatu. Maka Nabi mengatakan, baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku. Nabi itu, tapi Nabi sudah memperankan. Nabi banyak sekali kalau kita melihat keluarga Rasulullah itu luar biasa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin hidup bahagia, coba bacalah bagaimana kehidupan Rasulullah dengan keluarganya. Saya sangat tertarik sekali. Beliau itu ada contoh teladan sebagai seorang suami. Begitu beliau pulang malam, terlambat di salah satu, banyak sekali peristiwa juga. Beliau pulang malam, ketok pintu, Assalamualaikum, Aisyah udah ketiduran kan. Beliau sampai 3 kali nggak bangun Aisyah, beliau tidur di luar. Tidur di luar, pasang sorban, tidur di luar. Pagi-pagi Aisyah bangun, begitu buka pintu, Nabi tidur di luar. Minta maaf. Nggak apa-apa ya Aisyah, aku yang salah, aku yang terlambat. Kenapa nggak dibangun aku dari sebelah? Nabi nggak mau membangunkan orang yang tertidur. Jadi di luar aja digelar tikar. Nah itulah mau memaksakan. Begitu pulang juga gitu. Begitu pulang, ya Aisyah ada apa ya Aisyah? Pulang siang ya. Pulang habis subuh, pengajian, pas mau makan pagi. Ada apa ya Aisyah? Bundanya di kamar kayak sebentar ya. Ini HP-nya di luar. Bunda. Coba. Oke. Ada apa ya Aisyah? Enggak ada Rasulullah. Begitu mendengar enggak ada apa-apa, aku puasa. Nah, saya coba bayang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak pulang dari luar, sampai ke tudung, sampai meja makan nggak ada isi, apa aja kerjamu nih? Nah, selama ini penting itu bapak-bapak ya. Kalau Rasulullah enggak, aku puasa ya Aisyah. Nah, puasa Nabi. Itulah makanya kalau puasa sunnah itu nggak perlu niat dari awal kan. Nah, itu dasarnya. Jadi Rasulullah selalu meringankan istrinya. Jadi saling menjaga. Bagaimana ini kan cerita suami istri ya. Kenapa sampai bercerai? Nah, sebelum terjadi itu coba baca. Saya sarankan bacalah bagaimana kehidupan Rasulullah bersama keluarga beliau, bagaimana dengan istri beliau. Sangat menyentuh perasaan. Sampai bisa kita mengatakan, beliau mengatakan baiti jannati. Rumah tanggaku adalah karena surga bagiku. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin yang dapat kami sampaikan ayat ini, 2 ayat, dan tentang gramatikal dan tentang konteks. Terlebih kurang, kalau ada hal-hal yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, menulah masih belajar ya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya kembalikan pada Pak Joko sebagai moderator. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.